Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan pembelajaran kita pada kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq, yang dimana kita telah sampai ke pertemuan yang ke-38 Bismillah ta'ala, Alhamdulillah. Dan insya Allah tinggal beberapa halaman lagi kita akan menamatkan kitab Sulamut Taufiq ini Bismillah. Nah, sekarang kita lanjutkan dars kita pada kitab Sulamut Taufiq, yang dimana kita telah sampai pada bab mengenai ma'asil badan atau maksiat-maksiat badan, yang dimana kita telah sampai ke maksiat yang eh, berkaitan dengan hubungan antara sesama muslim, yaitu perkataan musannif rahimahullah taala, wahajirul muslimi fawqa salasin bila uzrin syar'iyyin, yaitu menghajar saudaranya sesama muslim, ya, tanpa adanya sebab. Adapun illa bi udhri syar'iyyin, apabila ada uzur syar'i, maka dibolehkan, maka dibolehkan. Ya, semisal kalau yang dihajar atau yang diboikot tersebut merupakan seorang yang fasik, yang senantiasa mengajak kepada kemaksiatan, atau bahkan dapat merugikan baik diri kita, ya, atau harta kita, maka boleh kita untuk memboikotnya. Nah, atau seperti seorang yang mubtadi', ya, seorang ahli bid'ah yang menyeru kepada kebid'ahannya, yang dimana ia mendakwahkan, mengajak orang-orang untuk mengikuti ajarannya yang penuh dengan kesesatan, maka dibolehkan untuk menghajar atau memboikot orang tersebut. Itu merupakan uzur yang dibolehkan secara syariat untuk menghajar seorang muslim. Nah, selanjutnya adalah wa mujalasatul mubtadi'i awil fasiqi lil inas, yaitu duduk bersama dengan ahli bid'ah atau orang yang fasik lil inas, untuk sekedar hanya bersenda gurau, ya, untuk sekedar eh, sekedar bertemu saja, ya, sekedar bertemu, nongkrong, duduk bareng, ya, maka hal tersebut termasuk ke dalam maksiat badan. Nah, kenapa? Dikarenakan yang pertama adalah dia sedang berusaha, ya, menjerumuskan dirinya ke dalam lubang kemaksiatan dengan duduknya ia bersama ahli bid'ah dan juga orang-orang yang fasik. Karena kata Rasulullah SAW, ya, masalu masalul jalis salih kahamilil mix wa masalu jalis su wa masalul jalis su kana fikil khir. Perumpamaan teman duduk yang soleh itu seperti orang yang menjual minyak wangi, ya. Kemudian perumpamaan orang yang memiliki teman duduk, teman nongkrong, orang-orang yang buruk, maka seperti seorang yang menjadi pandai besi. Nah, fikhil qir, ya, pandai besi.
kalau misalnya kita bergaul dengan orang soleh, ya, sebagaimana Rasulullah umpamakan seperti penjual minyak wangi, maka niscaya kita akan kebagian wanginya, ya, kebagian wanginya, dan kita akan mudah terbawa ke dalam hidayah. Ya, Allah bimbing kita pada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita duduk bersama orang-orang yang suka bermaksiat, yang buruk, maka itu akan menjadi penyebab kita untuk jatuh ke dalam maksiat yang mereka lakukan. Ya, walaupun misalnya kita tidak melakukan maksiat yang mereka lakukan, namun dengan kita tidak melarang mereka dengan dari maksiat-maksiat yang mereka lakukan, maka kita juga berdosa dengan hal itu. Atau bahkan kita meridhoi maksiat yang mereka lakukan, maka itu juga berdosa. Nah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda juga, "Man intahara sahiba bid'atin, mala Allahu qalbahu amnan wa imanan." Barang siapa yang galak atau eh, atau dia tegas kepada ahli bid'ah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hatinya dengan rasa keamanan dan iman. Malallahu qalbahu amnan wa iman. Wa man ahana sahiba bid'atin ammanallahu yaumal faza'il akbar. Barang siapa yang menghinakan orang yang berbuat kebid'ahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari al-faza'il akbar, yaitu uh, pingsannya seluruh makhluk pada hari kiamat kelak. Waman alana lahu au akramahu au laqiyahu bibishrin faqad faqad istakhaffa bima anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang berbuat baik, ya, berlemah lembut kepada ahli bid'ah, au akramahu atau memuliakannya, au laqiyahu bibishrin atau dia bertemu dengan sahib bid'ah tersebut, orang yang melakukan kebid'ahan, dengan wajah yang berseri-berseri, dengan wajah yang berseri-seri yang menunjukkan kegembiraan, maka sesungguhnya ia telah menghinakan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan hal tersebut merupakan bentuk penghinaan dia terhadap sunnah, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kata sebagian tabi'in, ya, sebagian ulama salaf dulu, barang siapa yang menghidupkan suatu kebid'ahan, ya, maka sungguh ia telah mematikan sunnah. Maka sungguh ia telah mematikan sunnah. Nah, ya, namun yang perlu digarisbawahi, ya, mengenai perkara ini adalah siapa yang dimaksud ahli bid'ah tersebut. Banyak sekali di zaman sekarang ini orang yang bermudah-mudahan malakobi, ya, memberikan lakob kepada seorang muslim lainnya sebagai mubtadi' atau ahli bid'ah pada perkara-perkara yang sifatnya itu perkara yang dikhilafkan oleh para ulama, perkara-perkara yang masuk ke dalam kategori ijtihadiyah, dan tentu ini merupakan tindakan yang keliru, bahkan tindakan yang cenderung tidak takut, ya, kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala mengenai haramnya kehormatan, ya, darah seorang muslim, kehormatan seorang muslim supaya tidak dicabik-cabik. Nah, adapun yang dimaksud dengan ahli bid'ah yang diucapkan oleh
para ulama adalah yaitu orang-orang yang memiliki keyakinan-keyakinan ya yang menyimpang dari ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Contoh misalnya adalah seperti seorang khawarij, ya, kelompok khawarij misalnya. Kelompok khawarij itu mereka dijuluki sebagai ahlu bid'ah dikarenakan mereka mengeluarkan pelaku dosa besar dari agama Islam. Mereka mengatakan bahwasannya orang yang melakukan perbuatan dosa besar maka dia telah kafir. Kemudian juga mereka menghalalkan darah pelaku dosa besar dan juga mereka menghalalkan yang membolehkan untuk memberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang adil. Tentu ini pemikiran-pemikiran ya keyakinan-keyakinan yang sesat yang dimana menyelisihi apa yang diyakini oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Atau misalnya seperti Jahmiyah, ya, kelompok Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki nama-nama yang mulia dan tidak memiliki sifat-sifat yang tinggi. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan bagi Allah Subhanahu wa taala asmaul husna, ya, nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, kelompok Jahmiyah ini mereka tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna dan bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat-sifat ya, baik seperti sifat rahmah, sifat pengampun, ya, Allah Maha melihat, Maha mendengar dan lain sebagainya. Dikarenakan menurut akal mereka yang bodoh, hal tersebut merupakan bentuk penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Bentuk penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dan ini tentu pemikiran yang sesat lagi menyesatkan. Nah, atau misalnya seperti Syiah Rafidhah, ya, kelompok Syiah yang mereka membenci para sahabat radhiyallahu anhum dan mereka hanya meridhoi ya segelintir sahabat saja. Seperti ya, mereka memusuhi sahabat yang lain kecuali Ali bin Abi Thalib, ya, bahkan cenderung menuhankan Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka tidak memusuhi Salman Al-Farisi, ya. Kemudian tidak memusuhi Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain. Adapun selain dari itu semua, maka mereka itu kafir menurut Syiah Rafidhah. Dan tentu ini keyakinan yang menyesatkan. Nah, atau yang dimaksud dalam kategori mubtadi adalah seseorang yang mengamalkan suatu amalan ya yang sama sekali contohnya tidak ada dari Rasulullah SAW, ya, dan tidak ada dalil-dalil umum yang menunjukkan hal tersebut, ya, bahkan cenderung menyelisihi ijma' kaum muslimin. Contoh misalnya ya seperti seorang yang eh, melakukan sholat subuh sebanyak 3 rakaat misalnya, ya, atau bahkan orang yang berpendapat boleh mengqashar sholat subuh menjadi 1 rakaat apabila sedang safar. Nah, tentu ini merupakan perkara yang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada satupun para ulama yang mengatakan hal tersebut, bahkan menyelisih ijma para ulama sekalian. Atau misalnya
orang yang mengatakan bahwasannya eh, orang yang mengatakan bahwasannya wudhu ya menggunakan eh, misalnya wudhu menggunakan air yang najis itu boleh. Wudhu menggunakan air yang sudah terkontaminasi dengan najis itu boleh. Padahal para ulama sepakat bahwasanya wudhu itu hanya menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Ya. Adapun seseorang yang mengamalkan sesuatu perkara walaupun tidak ada contohnya secara eksplisit ya, dari Rasulullah SAW, tidak ada contohnya secara terang-terangan dari Rasulullah, namun masih ada dalil-dalil umum yang menaungi amalan tersebut, maka hal tersebut tidak termasuk dalam kebid'ahan. Contoh misalnya ya seperti seseorang yang melakukan bacaan zikir yang ia buat sendiri walaupun zikir tersebut ya eh, tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW atau dari para sahabat atau bahkan dari tabi'in. Selama zikir tersebut isinya benar, ya, tidak menyelisih syariat, maka apa yang lakukan, ya apa yang lakukan itu tersebut dengan membuat zikir, ya yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, kemudian dia lafazkan, ya tanpa apa namanya eh, meyakini bahwasanya itu datangnya dari Rasulullah, maka hal tersebut tidaklah suatu yang tercela, tidaklah suatu yang tercela. Ya, atau ia melakukan suatu amalan tertentu, ya misalnya ia mengamalkan dia ingin membaca istighfar 1.000 kali sehari. Dan tentu hal ini tidak ada contohnya di zaman Rasulullah. Ya, Rasulullah berzikir setiap hari 100 kali. Ya. Namun kita mau berzikir setiap hari 1.000 kali. Apakah ini termasuk amalan yang bid'ah? Jawabannya tidak, dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam ayat ya mengatakan ya alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ya, wahai orang beriman, zikirlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di pagi dan siang hari. Nah, jadi orang tersebut tidak masuk ke dalam kategori ahli bidah karena istighfar itu termasuk ke dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah yang sebanyak mungkin ya. Tidak ada batasan tertentu atau jumlah tertentu yang menjadi batasan kita melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau suatu amalan yang masih diperselisihkan para ulama ya. Misalnya seperti kunut subuh. Ada ulama yang mengatakan bahwa kunut subuh ini tidak ada. Seperti pendapat ulama Hanafiyah dan juga ulama-ulama Hanabilah. Ada yang mengatakan bahwasanya kunut subuh ini disyariatkan. Seperti pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan juga pendapat Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Maka tidak boleh kita mengatakan bahwasanya orang yang melakukan kunut subuh mereka telah melakukan kebid'ahan. Dikarenakan Rasulullah SAW mengatakan eh, bahwasanya di dalam hadis yang dikutip oleh ulama-ulama yang tidak melakukan kunut subuh, mereka mengatakan bahwasanya eh, Rasulullah SAW melakukan kunut subuh itu selama sebulan saja, selama sebulan, kemudian meninggalkannya, kemudian meninggalkannya. Nah, namun menurut ulama yang membolehkan, mereka mengatakan bahwasanya enggak, ada hadis lain yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa kunut subuh sampai beliau
Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dunia atau meninggal. Nah, perkara-perkara seperti ini yang masih diperselisihkan oleh para ulama, maka tidak boleh bagi kita itu untuk saling menjudge, ya, menghukumi satu sama lain, baik itu dengan kebid'ahan atau dengan kesesatan, maka hal tersebut tidak boleh. Ya, justru yang mereka lakukan ini menjudge orang lain, ya, sebagai mubtadi', keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, ya, kepada orang-orang yang melakukan perkara yang masih diperselisihkan oleh para ulama, justru mereka inilah yang melakukan kebid'ahan dengan menjudge orang-orang yang melakukan amalan tertentu yang masih uh, di bawah naungan dalil, ya, dan terdapat pendapat ulama padanya, maka mereka lah yang sesungguhnya telah melakukan kebid'ahan dengan bermudah-mudahan mempunyai seseorang, ya, untuk keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Karena perkara mengeluarkan orang dari Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang ringan, ya, itu perkara yang berat. Kata Al-Imam Ahmad, ya, rahimahullah taala, ikhrajun nas minas sunnah syadid. Mengeluarkan orang-orang dari Ahlussunnah itu merupakan perkara yang berat. Bukan perkara orang-orang yang baru belajar ngaji, ya, atau orang-orang awam. Itu adalah ranah yang hanya dilakukan oleh para mujtahidin, ya, ulama-ulama yang telah sampai kepada derajat ijtihad. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan, ya, mengenai perkara ini dan fenomena-fenomena yang kita temukan di masyarakat sekitar. Nah, kemudian selanjutnya maksiat badan berikutnya adalah walubsul dhahabi wal fiddati wal hariri aw ma aktsaruhu waznan minhu lirrajuli al-balighi illa khatamal fiddah. Ya, termasuk dalam maksud badan adalah memakai emas dan perak dan juga memakai kain dari sutra au ma aktsaruhu waznan, atau suatu yang lebih banyak, ya, secara timbangannya daripada eh, atau memakai sesuatu pakaian, ya, yang dicampur dengan kain sutra, namun kain sutranya takarannya atau ukurannya lebih banyak daripada kain yang lain. Lirrojulil balik, ya, dan emas, perak, dan sutra tadi itu dipakai oleh laki-laki yang telah balik, telah dewasa, maka hal tersebut termasuk dalam maksiat, ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan emas, ya, dan perak dan sutra itu diharamkan bagi laki-laki, ya, kecuali illa khotamul fiddah, kecuali adalah cincin perak, maka dibolehkan untuk laki-laki. Kecuali cincin perak, ya, maka dibolehkan untuk laki-laki. Jadi karena kan Rasulullah SAW memakai cincin dari perak, ya. Dalam satu hadis, ya, ittakhadha Rasulullah SAW khataman min fiddah. Rasulullah SAW membuat cincin yang berasal dari perak. Bahkan cenderung disunahkan, ya, untuk memakai cincin dari perak bagi laki-laki. Nah, kemudian selanjutnya yang termasuk dalam maksiat badan juga adalah wal khalwatu bil ajnabiyati, dan berkhalwat, ini bersendirian, ya, berduaan dengan lawan jenis, baik itu eh, apa namanya, berduaan tanpa melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu, ya, lebih parah lagi dosanya. Nah, ya, dengan
ia berdua-duaan dengan lawan jenis saja itu merupakan suatu dosa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Tidaklah berkhalwat antara laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Ya, karena kan kedua duanya ini dalam jurang yang akan membawa dia kepada perbuatan perzinahan. Ya, sangat mudah bagi syaitan untuk menggoda dua orang lawan jenis yang sedang berdua-duaan untuk melakukan suatu perzinahan. Oleh karena itu, diharamkan segala hal yang dapat menjadi pemicu atau penyebab seseorang terjatuh ke dalam perzinahan. Di antaranya adalah dengan kelewat dengan lawan jenis. Nah, kemudian wasafarul mar'ati bi ghairi nahwi mahramin, dan juga termasuk ke dalam maksiat badan adalah safarnya seorang perempuan tanpa didampingi oleh mahram, tanpa didampingi oleh mahram. Maka tidak boleh bagi seorang perempuan untuk melakukan safar ya tanpa didampingi oleh mahram. Atau ya sebagian ulama misalnya ya membolehkan untuk seperti misalnya kalau ingin melaksanakan haji dan umroh ya dengan uh, rufqatun ma'munah, dengan rufqah ya, yaitu kelompok yang makmunah, yang terpercaya. Maka sebagian ulama ada yang membolehkan hal tersebut. Namun alangkah baiknya bagi perempuan untuk tetap keluar safar ya dengan didampingi oleh mahramnya. Dan yang dimaksud dengan safar di sini adalah safar yang jaraknya pendek maupun safar yang jaraknya jauh. Safar yang jaraknya pendek ataupun safar yang jaraknya jauh. Perbedaan antara safar yang jaraknya pendek dan jaraknya jauh adalah safar yang jaraknya pendek itu safar yang tidak sampai membolehkan seseorang untuk mengqashar sholat. Adapun safar yang jauh itu adalah safar yang dilakukan di mana seseorang boleh melakukan qashar ketika ia telah melakukan safar yang jauh. Nah, kemudian wastikhdamul hurri kurhan atau wastikhdamul hurri karhan, yaitu uh, menyuruh ya atau memperkerjakan seseorang yang merdeka secara paksa, ya menggunakan atau memperkerjakan seseorang yang merdeka bukan seorang hamba sahaya secara paksa, ya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam suatu hadis, Inna Allah Ta'ala yuhibbur rifqah fil amri kullihi. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyukai kelembutan di setiap perkara. Jadi tidak boleh kita memaksa seorang muslim dalam melakukan sesuatu yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya adalah wal istighfafu bil ulama'i wa bil imamil adili wa bil muslim, yaitu merendahkan atau menghinakan seorang ulama atau seorang pemimpin yang adil ya, yang tidak melakukan kezaliman, yang tidak melakukan eh, kezaliman atau ketidakadilan ketika ia memimpin. Kemudian ibil muslim,
dan juga tidak boleh ya menghinakan seorang pemuda ya. Apa namanya, bukan seorang pemuda, seorang yang sudah tua, seorang yang sudah tua, yang sudah asyaib di sini adalah orang yang telah beruban ya, beruban. Asyaib, apa bukan syab, asyaib ya. Wabi syaibil muslim, dan orang yang sudah tua ya, yang dia itu seorang muslim. Maka tidak boleh untuk menghinakan mereka. Nah, adapun menghinakan ulama, yaitu jelas-jelas seperti seseorang yang menabuh genderang perang dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah kata Rasulullah SAW di dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang menyakiti waliku, menyakiti ya wali-waliku, maka aku akan umumkan peperangan dengannya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Maksudnya para wali Allah itu tidak takut kepada mereka orang-orang kafir, dan juga tidak pula mereka bersedih hati kepada mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka bertakwa. Nah, jadi ulama itu merupakan wali-wali Allah di muka bumi ini. Dan selanjutnya adalah dengan wabil imam bil adil ya, yaitu dengan imam yang adil. Maka kita tidak boleh untuk menghina pemimpin yang adil, yang tidak melakukan kezaliman. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan pemimpin, ya pemimpin yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di muka bumi, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan orang tersebut. Ya, orang tersebut akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ya wabisya ibil muslim, ya, dan juga orang tua yang muslim. Maka tidak boleh kita menghinakan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqtir kabirana." Bukanlah termasuk ke dalam golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil kami dan juga tidak menghormati orang-orang dewasa kami. Nah, kemudian juga Rasulullah pernah bersabda, "Akrimul ulama," ya, muliakanlah oleh kalian para ulama. Fa innahum 'indallahi kurama, karena sesungguhnya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mulia. Dan juga dalam satu hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, min ijlalillahi min ijlalillahi, yang termasuk dalam memuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah ikramu, yaitu memuliakan zisyaibatil muslim, orang-orang yang sudah tua yang muslim. Wa min tamami tauqiril masyayikh, dan termasuk dalam kesempurnaan dalam menghormati orang yang lebih tua adalah Allah yatakallama baina aidihim illa biidnin, tidak berbicara di depan mereka kecuali dengan izin mereka. Nah, jadi dalam hadis yang lain kata Rasulullah, ma waqqara syabun syaikhan illa qayyadallahu lahu fi sinnihi man yuqirhu. Tidaklah seorang pemuda menghormati seorang syekh yang sudah tua kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ya memberikan seorang pemuda ya, yang akan menghormati ia ketika ia sudah mencapai usia tua. Nah, selanjutnya
adalah wa muadatul wali, yaitu ya bermusuhan dengan wali Allah, ya, bermusuhan dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Dan wali di sini yang dimaksud adalah yang tadi saya sebutkan, yaitu orang-orang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan, yang dimaksud dengan wali di sini adalah seperti anggapan sebagian orang yang mengklaim beberapa orang tertentu sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka tidak memproklamirkan, mengatakan bahwasannya diri mereka itu adalah merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Justru mereka tidak menampakkan atau tidak menganggap bahwasanya diri mereka itu sebagai wali. Bahkan mereka cenderung mengatakan bahwasanya mereka itu merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dosa, yang biasa seperti hamba-hamba yang lain. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala orang tersebut merupakan orang yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan wali di sini, ya, itu tidak seperti sebagian orang beranggapan bahwasanya seorang wali itu harus gila atau hilang akalnya disebabkan dikarenakan saking seringnya dia berzikir kepada Allah, atau seperti anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya seorang wali itu yang ia itu bisa melakukan maksiat semaunya mereka dikarenakan syariat tidak berlaku lagi bagi dia. Nah, ini merupakan suatu kedustaan yang nyata. Dikarenakan sampai kapanpun, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala tidak akan lepas dari diri setiap orang. Sampai kapanpun, ya, kecuali sampai dia mati. Maka tidaklah dengan derajat ketakwaan yang tinggi lantas hal tersebut membuat seseorang boleh meninggalkan sholat, ya, boleh melakukan maksiat, ya, makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau meminum minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang berilmu, bertakwa kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mereka hidup zuhud dan wara di muka bumi ini. Nah, kemudian wal i'anatu 'alal ma'siyah, yaitu membantu atas perbuatan maksiat. Tentu ini juga termasuk dalam maksiat badan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian selanjutnya wa tarwijuz zaifi, yaitu yang termasuk dalam maksiat badan adalah memakai atau menggunakan uang palsu, ya. Jadi orang-orang yang bertransaksi yang menggunakan uang palsu, maka dia termasuk ke dalam orang-orang yang menipu sesama kaum muslimin, dan itu perkara yang berat dikarenakan eh, kata para ulama bahwasanya uang-uang, ya, az-zaif di sini nuquduz zaif atau uang palsu, atau bahasa lainnya al-muzawwarah, ya, uang-uang yang palsu, tidak asli, yang tidak dapat digunakan untuk bertransaksi, ya, maka uang-uang ini wajib dimusnahkan dan tidak boleh dimunculkan ke masyarakat, tidak boleh dimunculkan ke masyarakat dan digunakan sebagai alat transaksi, harus segera dimusnahkan. Kalau ada sedikit, ya, atau sekelompok orang yang menggunakan uang palsu ini sebagai
alat untuk bertransaksi, maka harus segera dihukum, ya, dan juga uangnya harus segera dimusnahkan. Nah, kemudian wasti'malu awanidz dzahabi wal fiddah wa ittikhadhuha, yaitu menggunakan bejana-bejana dari emas dan perak, ya, dan bukan hanya menggunakannya saja, yang membuat, ya, bejana-bejana tersebut, yang berasal dari emas dan perak itu juga termasuk eh, ke dalam perbuatan maksiat badan. Namun di sini eh, eh, para ulama memberikan perincian, ya, perincian untuk bejana yang dibuat dari perak. Adapun, ya, untuk bejana yang dari emas, maka kata Al-Imam Ibnu Roslan dalam Zubatnya, ya, kata beliau rahimahullah taala, wadabbatul asjadi harri mutlaqah kadal Imamun Nawawi wa haqqaqah, dan bejana yang dibuat dari emas maka itu haram secara mutlak, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Namun kalau untuk yang perak maka masih ada perinciannya, yang masih ada perinciannya, dan itu disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab yang lebih besar, ya, bisa kita lihat di kitab-kitab syuruh dan juga hawashi. Dan intinya pengharaman untuk menjadikan emas dan perak sebagai bahan untuk membuat bejana adalah dikarenakan itu menunjukkan al-fakhrah, yaitu menunjukkan atas suatu kemewahan dan juga berlebihan, ya, berlebihan dalam menggunakan harta. Adapun selain emas dan perak, ya, maka dibolehkan, seperti misalnya kalau ada orang yang membuat eh, gelas dari berlian misalnya, maka itu tidak haram, ya, dikarenakan nos itu menyebutkan pengharaman hanya pada emas dan perak. Atau kata para ulama sebab pengharamannya dikarenakan eh, li kasri qalbil fuqara, ya, supaya hati orang-orang yang fakir miskin itu tidak merasa hancur, ya, dengan melihat orang yang kaya atau orang yang mampu memakai bejana-bejana dari emas dan perak. Itu merupakan ilah atau sebab pengharaman menggunakan bejana dari emas dan perak menurut sebagian ulama. Nah, ya, dan mungkin itu saja, ya, pembahasan mengenai maksud-maksud badan pada hari ini yang bisa dibahas. Dan insya Allah kita lanjutkan pembahasan yang lainnya pada pertemuan berikutnya. Dan apabila ada hal yang ingin ditanyakan, maka falyatafadhal masykuran. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, batasan safar tadi, Ustaz, itu jadi pendek juga harus didampingi nah, mahram. ya, menurut, Kalau ya, pasar segala gitu, Ustaz, kerja. iya, ya, kalau kita mau melihat nas-nas ucapan para ulama, bahkan safar untuk yang pendek, ya, seperti ke pasar misalnya, ya, ataupun misalnya seperti kayak belanja ke mall, ya, atau bahkan misalnya hanya sekedar ke warung atau apa, itu tetap ditemani mahram, ya, saking saking apa ya, saking menjaganya, ya, menjaganya perempuan wanita itu, ya, supaya eh, tetap terjaga di Islam tuh kayak gitu, ya, bahkan eh, di zaman dahulu aja itu mereka untuk untuk misalnya seperti perempuan yang ingin melakukan
kan dulu rumah orang-orang Arab zaman dahulu itu mereka antara kamar satu dan kamar yang lainnya itu terpisah ya. Jadi rumah-rumah Arab zaman dahulu itu tidak seperti rumah-rumah zaman sekarang ya. Jadi lebih ke rumah-rumah modelan Jepang gitu. Jadi memiliki pagar yang luas, kemudian di dalam pagar itu nanti ada bangunan-bangunan baik itu ada kamar mandi ya dan lain sebagainya. Bahkan ketika ada tamu pun misalnya ya, kemudian seorang perempuan ingin pergi ke toilet ya yang ada di luar ruangan tersebut, maka ketika ada tamu yang bukan mahram itu kata kata para ulama itu harus ditemani untuk ke kamar mandi. Saking menjaganya wanita. Adapun untuk bekerja, maka untuk wanita bekerja ini itu selama pekerjaannya itu sesuai dengan fitrah wanita ya dan tidak ada ikhtilat campur baur antara laki-laki dan perempuan ya dan tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban dia sebagai perempuan ya misalnya kalau sebagai istri ya tidak melalaikan tugasnya sebagai istri untuk berbakti kepada suami ya dan juga tidak membuat ia eh, lalai dalam menjalankan hak-hak suami maka diperbolehkan. Nah makanya kalau misalnya untuk kerja gimana Ustaz? Ya makanya kalau untuk kerja ini ya maka kalaupun misalnya tempatnya dekat ya tidak jauh dari rumah maka silakan pada tafadhol silakan. Namun kalau misal jauh gimana? Ya maka hendaknya ya si laki-laki ini mengalah untuk tinggal yang dekat dengan tempat kerja si istrinya. Dan itu banyak ya, saya punya kenalan ada di tempat kerja saya yang istrinya masih kerja dan dia rela pindah-pindah ya dikarenakan istrinya ini kerjanya pindah-pindah. Ya maka si suami ini jadi ngikut ke istrinya di mana istrinya bekerja maka dia ikut tinggal di sana. Lebih baik suaminya yang jauh kerjanya daripada istri yang jauh kerjanya seperti itu. Nah, itu kalau mau eh, apa namanya kita berkacamata dengan hukum Islam ya. Nah, adapun kalau misalnya tidak ada mahram gimana? Nah, maka seperti yang saya bilang tadi ya, bisa dengan rufqatun ma'munah ya, dengan kelompok yang terpercaya. Misalnya ya, kalau eh, di tempat kerja tersebut misalnya ada antar jemputnya ya, yang dipercaya yang amanah ya, atau misalnya ya eh, dengan menyuruh wakil ya yang mahram itu untuk mengantar dia dan lain sebagainya. Intinya ya kalau kata para ulama kalau kita berkaca dengan pendapat-pendapat para ulama, hatta ke pasar pun ya harus bersama dengan mahram. Seperti itu. Ya, itu yang afdolnya kayak gitu. Saking menjaganya wanita di agama kita itu seperti itu. Allah taala alam. Nah, maka sebisa mungkin untuk para laki-laki ya, para suami itu menemani istrinya untuk belanja tuh itu diantara kewajiban suami seperti itu ya, untuk menemani istri dalam berbelanja seperti itu. Tidak membiarkan istrinya sendiri untuk pergi berbelanja keluar rumah. Nah, Allah taala alam. Ada lagi Bu yang ingin ditanyakan? Enggak ada Nah, ya. nah, kalau tidak ada ya, maka kita cukupkan pertemuan kita sampai hari ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi yang bermanfaat dan menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya, taufik dan hidayahnya agar kita mampu mengamalkan apa-apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Wa jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Terima kasih semuanya. Saya izin pamit.